Salam. Seluruh anggota jemaat dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ibadah kali ini disertai dengan perjamuan kudus. Damai sejahtera Tuhan mengalir atas saudara, mari kita masuk hadirat-Nya untuk menikmati kebaikan-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bersyukur atas kebaikan Tuhan, kembali kami menyambut setiap Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, saya berharap dimanapun Bapak Ibu Saudara, jemaat Gereja Eksamasi TPI-GLS dimanapun kau berada, tetap di dalam keadaan sehat dan di dalam penyertaan Tuhan. Kita percaya sekalipun situasi tidak menentu, tetapi kita tidak boleh lelah menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Sama-sama kita bersukacita atas kasih dan kebaikan Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan melopar. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Yang bersukacita sama-sama kita memuji Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Yesus Tuhan, yang mesti menyembah Tuhan. Mari tetap kita mengerjakan segala perkara yang baik di dalam Tuhan. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap
siap dibantu, menjadi siap dibantu, menjadi siap dibantu di atas dasar iman. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Thank you Jesus. Bagi Dia segala pujian, hormat dan kemuliaan. Yesus lama di bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Angkatku dari anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Yesus lama di bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku.
Tuhan siang hari ini. Biar kuasanya mengalir memenuhi setiap kita. Biar kuasanya terus melingkupi setiap kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jesus. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar Shalom, Bapak Saudara yang kasih Tuhan, mari kita sama-sama mendengarkan, menikmati sharing firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang dalam nama Yesus. Firman-Mu iya dan amin. Dan terima kasih, kali ini Engkau menggenapi firman-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kehadiran Tuhan senantiasa membawa perubahan yang baik, lebih baik dan paling baik dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami terus mencari perkenanan dan mencari wajah Tuhan. Berbicaralah kepada kami, mampukan kami mendengar dengan baik dan melakukan dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tema besar kita pada 2021 ini masih perjalanan menuju kemuliaan. Kemah ke-23 akan menjadi pokok bahasan kita, yaitu di Tarah. Dan topik 21 November ini adalah ketaatan yang mempercepat langkah. Kutipan sebuah lagu menyebutkan, berulang kali aku mencoba untuk menjelaskan bahwa perjalanan umat Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir menuju tanah perjanjian di Kanaan itu merupakan gambaran rohani orang percaya keluar dari kegelapan menuju terang Tuhan yang ajaib. Tujuan kedua sejarah, baik orang Israel maupun orang-orang percaya, yaitu kita semua yang hidup hari ini, adalah agar umat Tuhan, agar saudara dan saya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Jadi Tuhan menghendaki Bapak Ibu Saudara mengalami berkat yang besar, sukacita yang besar, mengalami damai sejahtera yang besar.
dan hilang dari kutuk. Seekor gajah Thailand, kakinya diikat dengan rantai sejak ia masih kecil. Awalnya ia suka memberontak, berusaha untuk lepas dari rantai itu. Karena setiap usahanya gagal, akhirnya terbentuk mindset bahwa semua yang ia lakukan akan sia-sia saja. Sehingga ia pasrah, menyerah dengan keadaan. Satu saat, dirinya diikat dengan seutas tali rafia, dan tuannya menyuruhnya dia pergi. Tetapi dia berlambat-lambat tidak mau. Karena selama ini, mindset dia, pikiran dia, apa yang dilakukan hasilnya nol. Ya disabet dari belakang, dan dirinya bisa lari, dan ikatan terputus tanpa hambatan. Ayat emas kita kali ini adalah Bilangan pasal 33 ayat 27. Bilangan 33 ayat 27. Mereka berangkat dari Tahat, itu tempat yang rendah. Di minggu kemarin kita sharingkan. Mereka berangkat dari Tahat, lalu berkemah di Tarah. Nah, Tarah ini adalah tempat perkemahan ke-23 setelah mereka berkemah di Sukot, Etam, Tentangan Migdol, Marah, Elim, Laut Tebrau, Padang Gurun Sin, Dovka, Alus, Rafidim, Padang Gurun Sin, Kibrota Awa, Haserot, Ritma, Rimon Peros, Libna, Risa, Kehelata, Harsefer, Harada, Makhelot, dan yang ke-22 di Tahat. Nah, Tarah ini dalam kitab NKJV itu disebutkan sebagai terah. Jadi tarah ini berarti menetap. Menetap yang bagaimana? Menetap untuk sementara. Atau kalau misalkan kita kontrak rumah atau kita ngekos, itu menetap sih, menetap untuk sementara. Jadi terah atau tarah ini adalah menetap untuk sementara atau berlambat-lambat. Dan tempat ini merupakan perkemahan ke-9 setelah umat Israel dihukum di Ritma atau Kades untuk mengembara di bagian gurun selama 40 tahun. Nah, dengan mempertimbangkan bahwa umat Israel berjalan menuju Gunung Hor, dan Tarah ini sudah hampir bisa dipastikan terletak di arah atas sebelah utara dari Tahat. Apa yang terjadi di tempat ini? Kata Tarah ini rupanya muncul 13 kali dalam Perjanjian Lama, 2 kali sebagai nama sebuah tempat, dan selebihnya adalah nama orang. Bilangan 33 ayat 27 sampai 28, mereka berangkat dari Tahat lalu berkemah di Tarah. Mereka berangkat dari Tarah lalu mereka berkemah di Mithka. Dan 11 kali Terah disebut sebagai nama Terah, ayah Abraham. Bisa melihat di Kejadian 24 sampai 26. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakkan Terah, dan disebutkan di ayat-ayat berikutnya. Bapak Ibu Saudara, pelajaran yang bisa diambil dari kejadian ini ialah memang tidak ada catatan Alkitab tentang sejarah Terah selain 2 ayat di atas. Dan umat Israel berkemah di Tahat tepat sebelum mereka tiba di Tarah. Nah, Allah memimpin jalur umat Israel ke arah utara menuju Tarah untuk memindahkan mereka ke dekat Moserot di mana Gunung Hor berada. Nah, itu gambarannya seperti apa? Kita nanti kalau memungkinkan bisa bersama-sama ke sana dalam tur rohani. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tarah ini adalah tempat yang berlimpah dengan air karena dekat dengan Ritma dan Wadi. Wadi itu sebuah oasis di mana terdapat banyak air di sana. Nah, sesuai dengan nama Tarah, rupanya bahwa umat Israel menghabiskan waktu yang relatif lama di tempat ini sambil berlambat-lambat, mungkin berdoa, mudah-mudahan tiang awan dan tiang api tidak cepat berlalu dari tempat yang mengenakkan ini. Tetapi ingat bahwa ketidaktaatan Israel di Kades atau Ritma membawa akibat yang tragis, yaitu perjalanan yang seharusnya 40 hari
ditanggung menjadi 40 tahun karena ketidaktaatan. Bilangan 13 ayat 25 sampai 14 ayat 35, sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan seterusnya. Nah, bangsa Israel berlama-lama ingin di tempat yang banyak airnya. Rasanya memang menyenangkan, tetapi jika mereka tidak taat pada pimpinan Tuhan, sekalipun itu menurut mereka kelihatannya, rasanya mungkin seperti berkat. Tapi jika itu bukan pada pimpinan Tuhan, itu artinya mereka sedang memperlambat diri sampai pada tujuan yang ditetapkan Tuhan yang mestinya lebih sempurna dari pikiran kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa ketaatan itu merupakan jalan pintas menuju hidup kekal. Arti positifnya itu, ketaatan itu merupakan jalan yang tercepat menuju hidup yang kekal. Tetapi ketidaktaatan itu akan menghambat seseorang pada tujuan. Jadi ketidaktaatan yang menghambat kehendak Allah itu akan membawa kematian yang kekal. Selain kejadian di atas, Terah juga merupakan nama ayah Abraham yang telah menjalani kehidupan yang berlambat-lambat dan penuh keraguan seperti arti namanya. Makanya ngasih nama anak itu hati-hati. Allah memerintahkan mereka meninggalkan Ur Kasdim untuk masuk ke tanah Kanaan. Tetapi ia berdiam dan berlambat-lambat di tanah Haran. Tanah Haran, lingkungan yang nyaman di mana ia menikmati kehidupan yang berlimpah dengan materi. Jadi Abraham dan bapaknya itu sebelum Abraham percaya Tuhan, jualan patung-patung alat penyembahan berhala. Pada akhirnya Terah ini, ia tidak pernah menginjakkan kakinya di tanah Kanaan, di mana kehendak Allah berdiam, dan ia mati di Haran. Kejadian 11 ayat 31 sampai 32 menyebutkan, lalu Terah membawa Abram anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abraham anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka di Haran dan menetap di sana. 32, umur Terah ada 250 tahun, lalu ia mati di Haran. Jadi hari ini minta peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Apa tujuan Tuhan untuk hidup saudara? Dan jika hari ini saudara mengalami sebuah kenyamanan, berdoalah, bacalah bacalah firman Tuhan, pahami renungkan firman Tuhan. Siapa tahu apa yang kelihatannya sekarang ini seperti Terah, satu tempat yang banyak airnya, ternyata itu bukan tujuan akhir yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan ingin saudara maju selangkah, dua langkah sampai pada kehendak Tuhan yang berkenan. Kisah Rasul 7 saat 1-4 kata imam besar, benarkah demikian? Ayat 2 mengatakan, jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Ayat 3, dan berfirmanlah kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Hari ini Bapak Ibu Saudara, baik sedang di tempat yang pahit atau di tempat yang banyak airnya, bisa mungkin seperti mengalami mara di masa pandemi ini, atau mungkin sekarang ini masa elim bagi saudara, atau mungkin sekarang sampai tarah setelah sekian lama pandemi kemudian mengalami air atau berkat yang kelihatannya mengenakkan kita. Bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan, apa yang ingin aku perbuat sesuai dengan kehendak-Mu? Ayat 4 mengatakan, maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran, dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Bapak, Ibu, Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, hari ini jika hati kita menempel pada kelimpahan dunia ini,
maka sama saja kita sedang menunda kehendak Allah. Hari ini jika hati kita menempel pada kelimpahan dunia ini, maka kita sedang memperlambat langkah kita sampai tujuan yang Tuhan kehendaki bagi saudara. Kita masih hidup di dunia, Bapak Ibu. Jangan munah lah. Kita perlu yang namanya kecukupan materi, SPP, sandang, pangan, papan. Tetapi jika kita menjadi posesif, dan posesif itu memiliki sesuatu yang berlebihan, padahal belum tentu sesuatu itu milik kita itu. Nah, tetapi jika kita menjadi posesif dan melekat pada materi, ingat bahwa hal itu bisa menghambat kita masuk di dalam rencana dan perkenanan Tuhan. Jangan sampai, jangan sampai berprinsip lebih baik kehilangan satu jiwa daripada kehilangan salah satu materi di gereja ini. Jadi, mari, bahkan saya mengajak kepada kita semua, sesederhana apapun pelayanan kita, sehebat apapun pelayanan saudara, jangan lupa harus berakhir dengan memenangkan jiwa-jiwa. Sehingga dengan demikian, baik D3, doa saudara, daya saudara, dana saudara, yang kita satukan menjadi sebuah persembahan di tempat ibadah ini, memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, dan saudara layak dianggap sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Berlambat-lambat dalam merespon firman Tuhan membuat kerugian waktu, bahkan bisa kerugian tenaga, kerugian kesempatan. Tetapi ketaatan pada pimpinan Tuhan akan mempercepat rencananya terjadi dalam hidup saudara orang percaya. Amin. Mari kita menyatu dengan tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Mari silahkan Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan piranti perjamuan kudus yang tidak ada hosti dan anggur, bisa memakai piranti penggantinya, roti atau air putih. Dan ini sebagai bukti ketaatan kita pada pimpinan dan kehendaknya, sehingga kita dilayakkan untuk mengambil bagian baik dalam penderitaan maupun kemuliaannya. Kuncinya tinggal di dalam Kristus, taat pada pimpinannya. Bapa di surga, terima kasih hari ini Tuhan hadir dalam firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar ini kami mampu untuk melakukannya, sehingga dengan taat pada pimpinan Tuhan, bahkan melekat pada Tuhan, biarlah itu boleh menjadi kebanggaan Tuhan. Dan bukan hanya kami yang mengangkat pujian, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Tetapi dengan kami taat pada pimpinan Tuhan, kami juga rindu mendengar bahwa Tuhan mengatakan, aku bangga punya anak seperti Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan siapkan roti di tangan kanan kita, dan kita bersekutu dengan tubuh Kristus. Ia sendiri berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Dan roti yang aku pecah-pecahkan bagi kamu, ini adalah tubuhku sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya yang menguasai dan memerintah hidup kita. Dan Dia yang sudah dibangkitkan dari kematian juga akan membangkitkan kita. Kita terima roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat cawan di tangan kanan kita. Dia juga yang berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku. Mari kita terima persekutuan
perjanjian baru oleh darah Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosa kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Roh Kudus buat penghiburan dan penguatan-Mu. Hari ini kami dilayakkan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih hari ini kutuk telah dirubah menjadi berkat. Dan kami tersambungkan kembali dengan hadirat Tuhan di sorga dengan memakai nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, biarlah berkat rohani, berkat jiwani, dan berkat materi secara jasmani berkenan kiranya mengalir atas kami sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami terima berkat yang sempurna itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih hambanya yang dipercayakan untuk setiap kita menabur benih firman Tuhan. Dan biarlah firman itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat di dalam hidup setiap kita. Dan di siang hari ini, sebagai ungkapan syukur, kita akan bawa persembahan kita. Sama-sama sebelum kita memberi persembahan, kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat firman yang begitu indah yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Dan sebagai ungkapan syukur kami, di siang hari ini kami membawa persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini dengan sukacita kami berikan untuk pekerjaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang rindu berikan persembahan bisa melakukan persembahan untuk GATP GLS, bisa melakukan transfer di rekening BCA 4133 989989 4133 989989 atas nama GIA Kelapa Gading. Dan juga Bapak Ibu Saudara bisa sama-sama dengan perhatian kita bisa melihat setiap pengumuman yang ada di layar monitor Bapak Ibu Saudara. Dan jangan lupa setiap hari Sabtu ada 2 pagi jam 6 pagi via Zoom. Sama-sama kita datang ke dalam hadirat Tuhan dan bersyukur dan kita berdoa. Puji nama Tuhan, demikianlah pengumuman di tempat ini. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus yang memberkati. Dan kita akan segera menerima berkat dari Bapak Gembala. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan akhiri ibadah ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ia yang sudah menggenapi firman-Nya, Ia ingin agar kekayaan dan kemuliaan surga mengalir atas saudara. Mari kita mengucap syukur atasnya. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang peduli atas hidup kami. Dan hari ini kami ada semua bukan karena kuat gagah kami, tetapi semua kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus selama masa pandemi ini telah membawa kami untuk belajar, kami melekat kepada Tuhan. Karena kematian, karena kebangkrutan, karena kesulitan menghantui setiap kami. Tetapi hari ini kami diingatkan bahwa hidup kami tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi, tapi hidup kami ditentukan oleh perkenanan dan berkat Tuhan melalui iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini mereka yang dalam keadaan kesulitan, jalan buntu, dalam keadaan menderita, biarlah Tuhan buka hatinya, biarlah boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan satu-satunya yang menguasai dan memerintah hidupnya. Dan biarlah mereka yang memiliki iman ini boleh diselamatkan, boleh diberkati, dirubah hidupnya, nasibnya menjadi baik dan paling baik. Karena dalam Yesus Kristus kutuk dirubah menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak ada jalan buntu bagi kami orang percaya, karena Yesus Kristus adalah jalan, bahkan kebenaran, bahkan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga memberkati bangsa dan negara Indonesia ini. Biarlah boleh tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dan takut kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Green Lake Sunter ini dalam proses untuk menjadi gereja lokal yang dewasa. Tuhan menyertai, memberkati setiap rencana ini. Biarlah ini sebagai persembahan yang hidup kudus berkenan kepada Tuhan.
untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan lanjutkan aktivitas kami. Layakkan kami menerima berkat-Mu. Itulah sebabnya kami buka hati kami. Dan kami angkat tangan kami. Dan mari Tuhan berkenan memberkati kami. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan mengangkat tangan kita, membuka hati kita untuk kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati-Mu dan Tuhan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan Tuhan memberikan-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Tuhan memberikan-Mu damai sejahtera. Terimalah berkat-Nya dengan rasa hormat dan ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita ambil saat teduh. Ibadah kita telah selesai, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan shalom.